Hai, apa kabar? Ya, untuk mengawali konten rakit PC di awal tahun 2023 ini, saya bakal ngerakit PC dengan budget sekitar 23 jutaan. Nah, dengan budget 23 jutaan di Januari 2023 ini kira-kira dapat spek seperti apa sih? Ya, jadi sebelum lanjut saya bahas mengenai part-part yang dirakit atau yang dipakai dalam rakitan PC kali ini. Mungkin buat kalian yang pengen dirakitin juga dengan spek yang mirip atau budget yang mirip, kalian bisa DM aja saya di Instagram @gigadgetindo, atau kalian bisa email saya ada di kolom deskripsi di bawah. Sebenarnya nggak budget yang sama juga nggak apa-apa sih, bebas lah, terserah kalian. Oke, sekarang kita lihat dulu yuk footage dari proses perakitan PC-nya. Let's go. Yes, ini dia untuk PC-nya udah jadi. Kalian bisa lihat untuk tema rakitan PC kali ini sih dengan konsep putih hitam gitu ya. Dengan warna putih sebagai casingnya dan bagian hitamnya itu di bagian dalam gitu. Dan sedikit sentuhan RGB. Jadi nggak pengen yang rame-rame gitu ya. Pengen yang sedikit aja RGB-nya supaya kelihatan lebih minimalis aja. So, sekarang kita langsung aja yuk bahas part yang dipakai dalam PC rakitan kali ini. Dan yang pertama adalah dari CPU. CPU di sini saya menggunakan dari yang Intel Gen 13, yakni Core i5 13600K. CPU Intel Raptor Lake yang satu ini meskipun masih kelasan Core i5 tapi punya performa yang kencang. Sekarang aja udah pakai 14 core dan juga 20 thread. Ngeri sih, sekelas Core i5 aja udah sebanyak ini core-nya. Dari 14 core ini terdiri dari 6 performance core dan juga ada 8 e-core-nya. TDP yang dipakai juga udah meningkat banget. Base-nya itu 125 watt dan bisa di-boost sampai ke 181 watt. Untuk RAM dia juga udah support sama seperti generasi sebelumnya, bisa di DDR4 ataupun di DDR5. Jadi kalau kalian masih pakai RAM DDR4 sih aman ya, nggak perlu upgrade RAM-nya. Nah, lanjut untuk motherboard, di sini saya akan menggunakan motherboard Intel yang terbaru yakni B760, tapi kalian sebenarnya ya nggak mesti sih kalau mau pakai motherboard tahun lalu kayak B660 atau Z690 itu juga bisa ya. Syaratnya dia udah update dulu BIOS-nya supaya CPU Raptor Lake-nya ini bisa kebaca. Untuk tipe motherboard yang dipakai di sini adalah B760 Kereore dari brand ASRock dengan tipe B760 Pro RS.
Untuk seri ProRS tahun lalu jujur ini agak kurang bagus ya yang B660-nya. Dan semoga di B760 ProRS ini udah bagus performanya. Kenapa saya lebih memilih B760 sih? Alasannya simple, karena RAM DDR5 di B760 ini tuh udah support tinggi-tinggi speednya. Bahkan di sini bisa sampai 7200 MHz. Atau di beberapa motherboard lain itu sekitar 7000 MHz. Kecepatan segini tuh jauh ya di atas B660 atau Z690 yang biasanya tuh mentok di 6000 MHz. Jadi nanti kapan-kapan kalau mau upgrade pakai RAM yang lebih kencang, ini Mobonya udah siap. Form factor dari Mobo ini lumayan gede di ATX ya, jadi dia udah ada 3 slot M.2 NVMe, terus VRM-nya juga udah lumayan oke dengan 10+1+1 power stages, yang harusnya sih oke, bahkan bisa sampai di Core i7 13700K. Next, untuk RAM di sini saya menggunakan RAM DDR5 yang RGB, jadi di sini sesuai dengan tema PC-nya gitu ya, RGB-nya minimalis ya, RGB-nya hanya ada di RAM dan juga di waterblock-nya. Dan di sini saya menggunakan RAM yang sering banget saya pakai di rakitan PC kalau menggunakan DDR5, yakni Kingston Fury RGB yang size-nya 2x16GB 5200 dengan CL40. Saya masih ingat banget setahunan yang lalu saya tuh ngerakit PC DDR4 itu harga RAM sekitar 2 jutaan gitu ya, dengan yang size 2x16GB. Dan sekarang itu udah mulai reasonable untuk yang DDR5, harganya tuh udah oke. Karena dengan 2 jutaan juga kita udah bisa dapat RAM DDR5 yang punya speed sekitar 5200 MHz. Untuk nyala dari RGB RAM ini tuh bisa dikontrol dari aplikasi Fury CTRL, dan di sini tuh ada banyak banget efek yang bisa dipilih. Total kayaknya ada 16 efek deh. Mau disetting sekaligus untuk semua kepingnya bisa, atau mau dibuat satu-satu juga ini bisa. Pokoknya terserah lah. Saya ada sedikit lakukan overclock di RAM ini, dia tuh bisa jalan sampai dengan mulus ya di 6000 MHz. Cuman timingnya di sini agak sedikit saya bikin longgar di CL42 supaya lebih stabil. Tapi untungnya dengan melonggarkan timing begini, dia tuh nggak bikin latensi dari RAM-nya tuh kedodoran. Kalian bisa lihat di sini, hasil tes menggunakan AIDA 64 Extreme menunjukkan peningkatan speed yang signifikan dibandingkan dengan kondisi JEDEC, OCI SMP, dan juga DOC ke 6000 MHz. Dengan latensi yang masih bisa dibilang ini tuh ya mirip-mirip lah ya. Nah, kalau pakai RAM yang bagus begini tuh ya enaknya emang di OC aja ya, supaya nggak mubazir lah, karena dia bisa sampai ke 6000 MHz gitu. Tapi ya tergantung sih, semua beda, balik lagi gimana motherboardnya, gimana CPU yang dipakai juga. Oke, sekarang kita lanjut ya ke water cooling, ke CPU coolernya. Di sini saya menggunakan CPU cooler yang ada stok aja gitu ya di rumah, yakni Deepcool Castle 240EX yang RGB version. Saya nggak tahu ini di pasaran masih ada apa enggak gitu ya. Ini saya beli sekitar setahun yang lalu di harga 1,3 jutaan. Nah, untuk di waterblock sama kipasnya sebenarnya dia udah support RGB sync gitu. Tapi di sini saya ganti kipasnya menggunakan yang non RGB ya, biar hasil akhirnya lebih masuk dengan tema rakitan PC ini yang minim RGB. Lanjut untuk penyimpanan, di sini saya juga menggunakan dari Kingston dengan tipe NV2, kapasitasnya di 2 TB. Kingston NV2 ini menurut saya lumayan oke, lumayan best deal ya, karena harganya sekarang di marketplace itu ada di 2,1 juta. Ini udah dapat kapasitas segede ini. Oh ya, Kingston NV2 ini menggunakan PCIe Gen 4 ya, tapi dia Gen 4 yang masih entry level. Jadi speednya tuh bisa sampai 3500 Mbps untuk read dan 2800 Mbps untuk write-nya. Dan saya coba tes ya kecepatan aslinya, ternyata lumayan ya, bisa di atas klaimnya. Kingston itu dengan 3700 untuk read dan 2900-an untuk write. Terus untuk daya tahan dari SSD ini ternyata lumayan panjang. Dia kapasitas terkecil itu sekitar 80 TBW untuk yang 250 GB, dan maksimal yang 2 TB itu kapasitas atau daya tahannya di 640 TBW. Oh ya, meskipun SSD ini pakai yang PCIe Gen 4, tapi kalau kalian mau pakai ke Gen 3 ini juga masih bisa. GPU-nya di sini saya mau nyoba rakitan yang full menggunakan part dari kubu biru, yakni Intel Arc A750 dengan board dari ASRock Challenger OC Edition. Buat tampilan ya bisa dibilang standar aja ya, dan jujur saya kurang suka dengan desain ASRock Challenger ini. Dia menggunakan backplate yang nanggung, cuman setengah kayak gini. Padahal kalau ditutup full kan ya bakal kelihatan lebih rapi. Tapi ya overall untuk build-nya ini kerasa lebih solid dibandingkan dengan ASRock Challenger yang versi yang lain yang pernah saya coba. Pendingin dari Vega ini dia menggunakan 2 kipas yang udah ada teknologi 0 dB, jadi dia bakal mati ya kipasnya kalau loadnya tuh lagi rendah, dan baru nyala pas loadnya lagi tinggi aja.
Untuk speknya di sini menggunakan VRAM 8GB DDR6 256 bit, GPU clocknya di 2200 MHz, terus punya shader unit sebanyak 3584 core, yang secara angka ini tuh mirip ya dengan RTX 3060. Lalu kalau kalian mau pakai Vega ini, make sure kalian harus cari power supply yang udah punya 2x8 pin power ya, karena secara TDP dia lumayan gede di 225 watt. Ya, jadi at least minimal PSU-nya di 650 watt. Tapi meskipun direkomendasikan menggunakan PSU 650 watt, di sini saya bakal pakai yang 750 watt dari brand Bitfinex dengan tipe Whisper. PSU ini tuh udah bersertifikasi 80 plus gold ya, dan dia tuh masuk ke tier A atau tier tertinggi dari sebuah PSU yang dibuat oleh Cultis. Jadi buat kalian yang belum tahu, jadi si Cultis ini tuh bikin list ya, rekomendasi power supply gitu dari yang tertinggi sampai yang terendah atau yang ya harus dihindari gitu. Nah, nanti kalau kalian penasaran PSU kalian masuk kategori di yang mana gitu, linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oh ya, Bitfinex Whisper M ini dapat garansi yang cukup panjang selama 7 tahun. Nah, supaya tampilan PC-nya makin cakep, di sini saya pasang custom cable extended dari Transporter Cable. Jadi Transporter Cable ini brand lokal dari Bali yang bisa bikin custom cable apa aja untuk PC kalian. Warnanya bisa di custom, bebas mau warna yang gimana aja, nanti kalian bisa tanya aja. Nah, di sini warna kabelnya saya pilih yang hitam dan putih. Ini putihnya lebih ke nggak terlalu putih ya. Ini tuh warna kayak magnesium gitu, yang mirip sama warna motherboardnya. Jadi untuk bahan kabelnya di sini kalau saya baca di deskripsi toko sih udah oke ya. Dan juga terminalnya dia pakai bahan chopper. Jadi harusnya aman dalam nganterin listrik dari PSU ke komponen PC. Terus terakhir, untuk nampung PC-nya di sini saya menggunakan casing dari PC Cooler dengan tipe IE200 yang punya desain full white dan juga tampilannya tuh minimalis menurut saya. Casing ini bisa dipasangin total 9 buah kipas, 3x120 di depan dan di atas, atau bisa juga pasang EIO water cooling 360. Terus 2x120 di bagian bawah, dan ada 1x120 di bagian belakang. Yang paling spesial dan unik dari case ini menurut saya adalah penempatan front panel yang nggak di depan. Nah loh, front panel tapi nggak di depan. Iya, front panelnya taruhnya di samping ya. Jadi kalau kita mau nyolok-nyolok USB gitu atau flash disk itu jadi lebih dekat aja, lebih simple gitu ya. Terus buat yang mau show off VGA, sebenarnya casing ini tuh udah support VGA vertikal tanpa perlu dudukan tambahan. Tapi yang saya sayangkan adalah, ini kan mereka kasih opsi ya, mau dibuat vertikal atau horizontal sih VGA-nya. Tapi dia pakai penutup slot casingnya ini yang model dipotek gitu, yang dipatahin. Jadi yang nggak bagus ya menurut saya kalau misalnya sekarang kita mau pasang yang horizontal gitu, otomatis penutupnya kan dipatahin. Next time kalau kita mau pakai yang vertikal, ya jadinya kan bolong gitu. Nah, harusnya kalau model kayak gini itu setidaknya pakai penutup yang model baut. Tapi ya udahlah ya, untuk harganya ini nggak bisa dibilang mahal. Jadi saya tuh tidak bisa berekspektasi lebih dari ini. Di casing ini saya pasangin total 6 buah kipas. Ada 3 di depan intake pakai dari brand Sidewinder Snell sebagai intake-nya. Terus 1 di belakang, kipas sabutan dari casing saya yang lama, dan 2 di atas untuk ngedinginin radiator yang kesemuanya kipas ini tuh full black. Nah, itu dia tadi list part-part yang saya pakai dalam PC rakitan kali ini. Sekarang kita langsung bahas saja performa dari PC ini dengan menggunakan benchmark sintetis dan juga beberapa pengetesan gaming dan juga produktivitas. Pertama dari Cinebench R23 untuk mengukur performa CPU Core i5 13600K ini, hasilnya untuk multiscore-nya tinggi ya di 23.269 poin dan single core-nya di 1896 poin. Oh ya, untuk motherboard-nya perlu di-set power limit-nya di BIOS supaya performa dari CPU-nya bisa berjalan maksimal. Ada beberapa pengaturan limit yang bisa di-adjust di motherboard. Di sini saya nggak pakai limit, saya lepas limitnya. Kalian bisa lihat di sini PL1 sama PL2-nya di angka 4095. Secara suhu di sini berjalan dengan sangat aman ya, nggak nyentuh 100 derajat gitu ya, seperti kebanyakan seri K Intel di Gen 13 ini. Suhu maksimal jalan di 91 derajat Celcius aja, dengan core clock-nya bisa sampai turbo boost-nya sesuai ya, di 5,1 GHz. Dan CPU package-nya bahkan ini udah melebihi sampai di 191 watt. Performa cooling dan motherboard-nya bisa dibilang sangat mumpuni untuk Core i5 13600K. Lanjut untuk performa VGA terbaru dari Intel ini, saya pakai driver yang versi terbaru yang buntutnya tuh 4032, dan so far saya nggak banyak nemuin bugs ya. Ada bug satu saat install driver dari si VGA-nya. Karena setelah install driver, si PC itu jadi ngeblank, layarnya hitam aja gitu. Tapi mouse-nya bisa digerakin. Dan perlu di restart dulu untuk bisa berjalan normal kembali. Dan setelah saya coba sih, so far
ya mungkin karena sudah update drivernya cukup banyak ya di list itu, akhirnya performanya sih udah lumayan oke. Untuk tes dengan 3D Mark Time Spy untuk DirectX 12 di sini dapetin skor di 12.756 poin yang bisa dibilang ada di tengah ya antara 3060 Ti dan RTX 3070. Nah, untuk performa real world-nya saya tes di 2 game aja yang biasa saya mainin. Di sini di iFootball 2023 settingan resolusi 1080 dan grafik di setting ke high, dia bisa jalan dengan sangat lancar di mentok 60 fps. Dan sangat jarang ya ada drop FPS, baik di kondisi saat permainan berlangsung atau bahkan di selebrasi gitu. Tetap stay di 60, paling sedikit turun aja pas lagi di reply. Terus di game Warzone 2 dengan settingan grafik ekstrim atau mentok kanan, PC ini tuh bisa menjalankan di kisaran 90-an FPS. Ini sih udah lumayan banget ya, dan mungkin kalau mau dapat FPS yang lebih sih bisa diturunkan sedikit grafiknya. Lalu sedikit gambaran, kalau PC ini dipakai buat ngedit video di Premiere Pro, saya coba render dengan video yang biasa saya pakai, buat benchmark itu di durasi 5 menit 54 detik, file video aslinya 4K, render ke resolusi 2K 30 fps, hasilnya PC ini bisa menyelesaikan dengan waktu yang sangat cepat, 1 menit 58 detik. Tapi kalau dibandingkan dengan RTX 3060 Ti, ini sedikit selisihnya kok, nggak banyak gitu. Tapi baru berasa jauh ketika dibandingkan dengan RTX 3070. Tapi ya harganya juga jauh beda ya, lebih murah si A750 ini. Tapi overall sebenarnya PC ini sangat oke, masih sangat mumpuni kalau mau dipakai sebuah PC kerja. Lalu untuk pengetesan Blender menggunakan Intel Arc A750-nya, di sini model Classroom dapetin hasil yang ya cukup kecil ya, di 385 sampel per menit. Masih jauh di bawah RTX 3060 dengan 510 sampel, dan lebih jauh lagi dengan RTX 3070 yang dapetin 895 sampel per menit. Saya di sini cuma ada kebetulan 2 VGA ini aja, jadi datanya cuma ada ini aja. Nah, terakhir untuk konsumsi daya saat PC ini idle, ini cukup mengagetkan ya, karena ternyata lumayan tinggi untuk daya yang dipakai di 108 watt. Naik ke 122 watt saat browsing, lalu 330 watt saat render video di Premiere Pro, dan kisaran sekitar 260 sampai 350-an saat dipakai gaming. Dan ya, itu dia tadi part-part yang dipakai dalam PC rakitan yang menggunakan spek full Intel kali ini. Kalau kalian mungkin ada yang suka dengan partnya, link pembelian udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan sekali lagi, buat kalian yang mungkin mau dirakitin PC seperti ini, kalian bisa kontak saya aja di @gigadgetindo lewat Instagram atau emailnya di kolom deskripsi di bawah. Dan segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.